what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nasir dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Daulah Bani Umayyah II, Islam di Andalusia. Artikel ini membahas tentang pertama, masuknya Islam ke Andalusia, yang kedua, periodisasi Islam di Spanyol Andalusia, yang ketiga, kemajuan yang dicapai serta faktornya, yang keempat, keruntuhan Daulah Bani Umayyah II serta penyebabnya, yang kelima yaitu dampak Daulah Bani Umayyah II terhadap bangsa Eropa. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bab pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam ke Spanyol Andalusia. Sejarah masuknya Islam ke Spanyol tidak dapat dipisahkan dengan sukses yang telah diraih oleh para pemimpin pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Proses masuknya Islam di Spanyol terkait aktivitas politik pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah, yakni kebijakan perluasan wilayah kekuasaan. Tariq bin Ziyad beserta pasukannya berhasil mengalahkan Raja Roderick di suatu pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah. Setelah Raja Roderick dapat dikalahkan, Tariq bin Ziyad beserta pasukannya terus melakukan upaya penaklukan kota-kota penting lainnya, seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah tumbang dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Maka wilayah Andalusia menyatakan tunduk pada pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Pada saat itu, Daulah Bani Abbasiyah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap keturunan Bani Umayyah. Namun salah satu pangeran dari Umayyah yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri hingga ke Andalusia. Saat itu wilayah Andalusia dikuasai oleh Yusuf bin Abdurrahman dari Abbasiyah yang berpusat di Toledo. Dua tokoh tersebut akhirnya terjadi persaingan politik dan pihak Abdurrahman meraih kemenangan hingga dijuluki Ad-Dakhil. Dari peristiwa inilah berdiri kekuasaan Daulah Bani Umayyah II. Namun gelar yang digunakan adalah Amir, bukan Amirul Mukminin atau Khalifah Islam. Pusat kekuasaan pun dipindahkan dari Toledo ke Cordova. Yang kedua yaitu periodisasi Islam di Andalusia. Periodisasi Islam di Andalusia ini terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini stabilitas politik masih belum sempurna karena masih banyak gangguan yang berupa perselisihan antara elit penguasa akibat etnis dan golongan. Pada masa ini juga terjadi pergantian wali sebanyak 20 kali dalam waktu yang singkat. Pada periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan Abdurrahman I yang diberi gelar dengan Ad-Dakhil. Nah, dia adalah keturunan Daulah Bani Umayyah yang lolos dari serangan Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, para penguasa Spanyol adalah yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Hisham I, yang ketiga Hakam I, yang keempat Abdurrahman Al-Aus, yang keempat Muhammad ibnu Ar-Rahman, Muzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Nah, pada periode ketiga ini pada masa pemerintahan Abdurrahman yang ketiga yang bergelar An-Nasir. Pada masa ini Islam di Spanyol mengalami kejayaan sehingga menyaingi Daulah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Nah, pada periode keempat, Spanyol sudah terpecah belah menjadi 30 negara kecil yang berada di bawah pemerintahan raja-raja dan berpusat seperti di kota Sevilla, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini, Islam di Spanyol memasuki masa pertikaian intern dan ada pihak yang bertikai meminta bantuan pada raja-raja Kristen. Pada periode kelima, walaupun Spanyol sudah terpecah belah menjadi beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuasaan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Murabitun pada mulanya adalah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashim di Afrika Utara dan masuk ke Spanyol pada tahun 1086 Masehi. Atas undangan penguasa Islam, pengambilan tengah berjuang mengalahkan serangan orang-orang Kristen. Ia berhasil mengalahkan Castilla. Setelah itu, Muwahhidun juga mengambil alih kekuasaan di kota-kota muslim seperti Cordova, Almeria. Akan tetapi Cordova jatuh kepada tangan orang-orang Kristen dan Sevilla jatuh pada tahun 1248.
Seluruh Spanyol kecuali Granada telah lepas dari kekuasaan Islam pada masa itu. Pada periode ke-6, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada saat ini, peradaban mengalami kemajuan seperti zaman Abdurrahman An-Nasir. Di bawah kekuasaan Abdullah, Granada tidak mampu menghalangi serangan orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan kekuatan Kristen lewat perkawinan. Abu Abdullah mengaku kalah dan menyerahkan kekuasaan pada orang-orang Kristen, dan dia berhijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Pada saat itu, umat Islam disuguhkan kepada dua pilihan. Yang pertama, meninggalkan Spanyol, atau yang kedua, masuk Kristen. Pembahasan ketiga adalah kemajuan yang dicapai serta faktor yang mendukung kemajuan. Banyak sekali kemajuan yang dicapai pada masa Daulah Bani Umayyah II di Spanyol ini, khususnya dalam bidang intelektual dan pembangunan fisik. Kemajuan di bidang intelektual antara lain ilmu filsafat, filsuf muslim yang terkenal di dunia barat dan terbesar pengaruhnya terhadap dunia barat adalah astronom Spanyol Arab, yaitu juga terkenal sebagai dokter komentatis Aristoteles, yaitu Abu Al-Wahid Muhammad ibnu Ahmad bin Rushd. Nah, dalam bidang bahasa Arab yang terkenal adalah Muhammad ibnu Malik dan kitab karangannya adalah Alfiyah. Dan masih banyak lagi kemajuan intelektual pada masa ini. Dan ada juga kemajuan pembangunan fisik pada masa ini, yaitu seperti taman-taman di Cordova yang menghiasi ibu kota Spanyol. Dan ada juga istana-istana yang megah dengan dihiasi sekitar 900 permadani. Dan ada juga masjid di kota Sevilla dan sudah dijadikan gereja pada saat kota ini jatuh ke tangan Raja Ferdinand. Di Toledo dulu, kota ini dijadikan sebagai pusat kegiatan Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan terjemahan. Peninggalan bangunan masjid di kota ini telah dijadikan gereja oleh umat Kristen. Kemajuan yang dicapai pada masa Daulah Bani Umayyah II di Andalusia ini bukan datang secara tiba-tiba, namun terdapat banyak faktor yang melatar belakangi kemajuan Daulah Bani Umayyah II ini. Antara lain, masyarakat di Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Adanya semangat kesatuan Islam yang timbul akibat pemikiran para ulama dan para ilmuwan. Persaingan antara kerajaan-kerajaan kecil justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordova. Pembahasan keempat yaitu keruntuhan Daulah Bani Umayyah II serta penyebabnya. Pada periode keempat sudah muncul cikal bakal keruntuhan Daulah Bani Umayyah II, kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya negara-negara kecil yang berpisah dari ibu kota pusat. Dan dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah. Di atas kehancuran Daulah Umayyah, Spanyol mengalami babak baru yang disebut dengan Al-Mulk at-Tawaid. Sepeninggalan Daulah Muwahhidun, Islam hanya berkuasa di Spanyol yang bertepatnya di kota Granada dan tidak dapat bertahan dengan serangan orang-orang Kristen. Pada akhirnya Abu Abdullah, penguasa Daulah Bani Umayyah, mengakui kekalahan. Penyebab-penyebab utama keruntuhan Daulah Bani Umayyah adalah: yang pertama, konflik Islam dengan agama Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, keterpencilan sehingga tidak ada kekuatan alternatif yang dapat membendung kebangkitan Kristen di sana. Pembahasan kelima adalah dampak Daulah Bani Umayyah II terhadap bangsa Eropa. Kemajuan Eropa pada saat ini yang masih terus berkembang hakikatnya tidak pernah terlepas dari peranan kaum muslimin yang pernah berkuasa di Andalusia. Umat muslim pada saat itu banyak sekali mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa. Orang-orang Kristen pada masa itu banyak belajar dari peradaban Islam di Eropa, baik dari segi politik, ekonomi, bahkan sosial. Bahkan orang Eropa sendiri telah menjadi saksi kegemilangan Islam di Andalusia pada saat pemerintahan Daulah Bani Umayyah II. Maka pengaruh ilmu pengetahuan Islam dari abad ke-12 hingga ke abad ke-14 menimbulkan gerakan Renaissance atau gerakan kebangkitan Eropa dari masa klasik ke masa modern. Pengaruh peradaban Islam yang paling penting adalah pemikiran Ibn Rushd yang melepaskan orang-orang Eropa dari pemikiran belenggu taklid yang sudah berakar dan menganjurkan untuk kebebasan berpikir.
Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam di Spanyol melahirkan 3 gerakan penting. Yang pertama, gerakan kebudayaan Yunani kuno atau klasik, Renaissance, pada abad ke-14 bermula di Italia. Kedua, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, dan yang ketiga adalah gerakan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel yang saya buat ini adalah masuknya Islam ke Andalusia tidak luput dari peranan Daulah Umayyah yang pertama. Dan pada masa Daulah Bani Umayyah II banyak sekali kemajuan-kemajuan yang digapai. Salah satunya dari bidang intelektual dan juga dalam pembangunan fisik. Dan meskipun Islam telah punah di Spanyol, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam pernah berkuasa di sana dan menjadi pusat peradaban pada masa itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.